Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam agenda bicara hukum. Kali ini ada topik yang menarik ya. Kita membahas tentang isu yang sering terjadi di tengah masyarakat, khususnya pada kaum muda. Jadi gini, sempat ada yang bertanya, "Abang, sekiranya kalau kita itu patah hati, gitu kan, si pelaku ini, si laki-laki ini bisa nggak kita jerat pidana?" Nah, saya tanya, tuntutannya apa gitu? Masalah ini bang, pencurian hati. Nah, jadi bisa nggak si pelaku pencuri hati ini dijerat pidana? Nah, kita bahas dulu dasar hukumnya tuh apa gitu kan, legal standingnya. Nah, seperti kita ketahui di negara Indonesia ini mengenal tentang asas kepastian hukum. Tertuang jelas dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada asas legalitas. Kurang lebih bunyinya seperti ini: nullum dilectum nulla puna sine propria lege poenali. Artinya seperti ini: tidak ada suatu perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Jadi begitu pentingnya asas kepastian hukum dalam hukum pidana. Jadi seperti yang diceritakan sama teman saya ini, kita lihat dulu yang dituntut nih ada nggak dasar hukumnya, legal standingnya, ada tertuang nggak dalam aturan hukum pidana kita. Seperti contoh tadi, nah, ceritanya begini, ada sepasang kaum muda ini kan, si perempuan ini ya, saya ambil contoh, si perempuan ini merasa sudah sayang banget gitu kan sama si laki-laki ini, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya sama si pria ini. Nah, si perempuan ini merasa dirinya sakit hati, ingin melaporkan si pria ini dengan tuntutan pencurian hati. Bisa atau enggak? Ya, jawabannya tentu tidak, karena negara kita menganut asas hukum legalitas, kepastian hukum. Jadi selagi tidak ada aturan yang tertuang dalam buku atau undang-undang yang telah dikodifikasi, tidak akan bisa seseorang itu dituntut dengan pidana pencurian hati, tidak bisa. Jadi itulah pentingnya kita memahami suatu asas yang berlaku di negara tersebut. Jadi saya ulangi, asasnya itu nullum dilectum nulla puna sine propria lege poenali. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dijerat sanksi pidana tanpa ada aturan yang telah mengatur sebelumnya. Jadi kira-kira bisa dipahami ya terkait pencurian hati ini. Ini tanda kutip pencurian hati yang dirugikan, bukan pencurian hati pas lagi kasmaran gitu ya, sama-sama berbunga hatinya, enggak. Ini dalam artian si perempuan ini ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Jadi dia merasa dirinya dirugikan, ingin menjerat pidana si pria dengan tuntutan pencurian hati. Jadi itu ya, tidak bisa dipidana karena belum ada aturan yang mengatur tentang pencurian hati. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.